Halo everyone, Shalom. Selamat bertemu kembali di acara ibadah ini. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, Amerika. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Maret ya. 12 Maret tahun 2023. Dan seperti biasanya saya merasa terhormat untuk berdiri di sini menyaksikan firman Tuhan. Yaitu bukan firman saya, tapi firman Tuhan sendiri yang akan kami pelajari hari ini dari Alkitab. Dan saya berdoa supaya firman ini bisa menolong kita semua, termasuk saya pribadi, supaya kita bisa belajar hidup dari firman Tuhan, karena kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Betul? Firman Tuhan bilang gitu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya pelajari, kami setelah akhir-akhir ini khususnya, saya banyak dapat telepon call tentang banyak orang yang mengaku orang Kristen, tetapi saya pribadi melihat bahwa banyak kita umat Kristen ialah mempunyai masalah dalam hidup, ialah bukan masalah kesehatan, bukan masalah keuangan. Ada orang yang cukup punya uang, cukup sehat juga, dan bukan masalah apapun juga. Tetapi yang saya perhatikan, masalah yang terbesar kita umat Kristen itu masalah kebimbangan. Katakan kebimbangan. Kebimbangan. Banyak orang mempunyai cukup keuangan, harta benda, cukup sehat, tapi hidup penuh dengan kebimbangan dan sebagainya. Yaitu kebimbangan hati, merasa gusar dan sebagainya. Atau mempunyai juga, yang saya perhatikan, rasa kurang percaya gitu. Biasanya kalau orang yang bimbang, mereka rasa kurang percaya, khususnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita belajar menurut Alkitab bahwa kebimbangan adalah lawan daripada iman. Sekali lagi, kebimbangan hati kita manusia itu adalah bertolak belakang, berlawanan dengan iman. Orang yang hidup bimbang, imannya tidak berfungsi. Sebaliknya, orang yang imannya berfungsi bisa mengalahkan kebimbangannya juga. Amin. Khususnya di hari-hari terakhir ini, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang sangat bimbang dengan kehidupan mereka, sehingga mereka, termasuk saya juga, kalau bimbang, kita cepat merasa putus asa. Katakan putus asa. Hilang sukacita, dan hilang juga rasa tidak ada bergairah untuk hidup, mau sungguh-sungguh, tidak ada gairah, mau sungguh-sungguh menyembah, dan bahkan untuk melayani Tuhan Yesus di mana-mana saja dan kapan saja, karena tidak ada gairah, karena hidupnya penuh dengan kebimbangan. Walaupun mereka punya harta benda, punya uang, punya kemampuan, mungkin juga punya pengetahuan Alkitab luar biasa. Mungkin hamba-hamba Tuhan, saya berbicara, para petugas gereja ataupun apapun. Karena kebimbangan kita kehilangan bergairah untuk sungguh-sungguh, saya katakan sungguh-sungguh, beribadah, menyembah, dan bahkan setelah kita beribadah, kita pulang, kita melayani Tuhan di luar rumah ibadah sebagai garam dan terang dunia. Amin. Nah, maaf, seperti yang saya selalu katakan bahwa banyak orang-orang yang dalam situasi seperti mereka mencoba untuk berdoa dengan berpikir kalau saya berdoa mungkin saya bisa beres gitu masalah saya dan sebagainya. Tetapi ternyata saya pelajari dalam firman Tuhan bahwa kuasa doa pun, katakan kuasa doa bisa dikalahkan dengan apa? Kebimbangan. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kamu bisa berdoa dengan iman sebesar biji sawi kepada gunung ini, dan gunung ini akan pindah sesuai dengan doamu, asal kamu jangan bimbang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebimbangan ini. Oke?
menurut Alkitab. Menurut apa? Alkitab. Sekali lagi, saya suka mengajar apa yang ditulis oleh Alkitab. Saya tidak suka fabrikasi, oh begini loh menurut pendapat saya dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, berkati kami sementara kami mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu hari ini. Dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan? Amin. Amin. Mari kita melihat apa tema hari ini, judul yang kita akan bicarakan hari ini. Dan saudara bisa lihat nanti di layar atau di tembok. Kita akan baca, mungkin saudara-saudara lihat, 1, 2, 3. Mengalahkan kebimbangan. To overcome doubt. Mengalahkan kebimbangan. Seperti saya katakan tadi, banyak kita mungkin berpikir, kok hati saya penuh dengan kebimbangan, sehingga boleh saya katakan kita hilang semangat, kita hilang gairah. Saya sering berbicara sama orang-orang Kristen, saya tanya, kalian beribadah tidak? Aduh, udah males gitu ya. Apalagi melayani Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan itu. Amin. Mau dengar firman Tuhan? Bagaimana kita mengalahkan kebimbangan? Bahasa Inggris, how to overcome. To overcome artinya mengalahkan doubt, kebimbangan kita. Poin nomor 1, saya ada 4 poin. Saya akan coba selesaikan dalam waktu singkat ya, kalau bisa ya. Poin nomor 1, Petrus bimbang, fear doubt. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dipercayakanlah oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dia sering argumentasi dengan Tuhan Yesus. Pokoknya Petrus sebagai, kalau dulu kita di Indonesia kepala regu lah. Ada 12 orang ini, Petrus yang jadi kepala regunya. Dia bimbang. Kita baca Matius 14, 28 sampai 23. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini satu cerita, bukan ilustrasi, ini sungguh terjadi cerita ini. Bukan parable, bukan ilustrasi. Tuhan Yesus tidak mengajarkan ilustrasi, real, this is real. Mereka sedang lihat di perahu, tiba-tiba ada angin sakal, tiba-tiba gelap gulita, gelap sekali. Tuhan Yesus berjalan di atas air, betul? Nah, mereka tidak kenal, disangka hantu malah. Makanya dia bertanya, Petrus, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Katakan, suruhlah. Jadi Petrus minta, Tuhan Yesus, suruh aku dong. Gitu. Nah ini, Bapak Ibu, saudara saya masih tahu, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus disuruh oleh Tuhan, betul? Jangan kita sampai tidak disuruh sama Tuhan, lantas kita pergi. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyuruh Petrus. Oke, aku suruh kamu. Next verse. Ayat berikutnya. Kata Yesus jawab, datanglah. Kata seru ya. Berarti ini berseru karena dalam keadaan gelap-gelap dan deru, ribut angin sakal. Jadi harus keras ya. Datanglah. Kata, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan yang luar biasa. Jadi waktu Petrus saya, apakah engkau itu Tuhan? Suruh aku datang. Tuhan Yesus jawab, hey, datanglah. Jadi dia dengar suara siapa? Tuhan Yesus datang. Di sini masih enak. Dia masih itu Tuhan Yesus, aku percaya. Dan Petrus langsung tiba-tiba dia dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Nah ini sungguh-sungguh berjalan Bapak Ibu. Di atas gelombang besar, Petrus mulai 1-2 langkah. Mungkin dia juga dengan ragu-ragu ya. Aku bisa jalan di atas air ini kayak jalan di atas kaca gitu. Dia keluar. Mendapatkan siapa? Tuhan Yesus. Artinya mendapatkan dia berjalan. Dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Betul? Karena gelap gulita. Makanya dia kata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku datang. Dia tidak lihat, cuma gelap gulita. Tapi dia mau mendapatkan Tuhan, mau ketemu gitu sama Tuhan Yesus. Next verse. Tapi apa yang terjadi? Tetapi ketika dirasanya, katakan dirasanya, tiupan angin,
Katakan, takutlah. Iya, Petrus ya. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Waktu Petrus mulai, bukan dengan iman lagi, tapi dengan apa? Rasa. Kita orang Kristen tidak bisa hidup dengan perasaan, betul? Dia mulai merasakan apa? Tiupan angin. Karena seperti saya katakan tadi, ini angin sakal. Yang di dalam suasana danau gelap dan keras suaranya. Angin topan boleh katakan juga. Jadi Petrus rasakan tiupan angin yang keras ini. Jadi dia hilang fokus terhadap suara Tuhan Yesus. Betul? Dia tidak lagi bertanya Tuhan Yesus gini. Tiba-tiba dia mulai rasa, wah ini mungkin bahasa Indonesia, bulu kuduknya mulai berdiri ini ya. Wah ini serem juga nih. Gelap gelita, aku nggak bisa lihat Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan dia mulai apa? Tenggelam. Tenggelam ini karena rasa dan juga karena takut. Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai merasa takut, seperti saya kata tadi, kita mulai bimbang, disitulah kita mulai tenggelam. Walaupun pertama-tamanya Petrus oke, di jalan. Tapi karena dia merasakan angin topan dan sebagainya, tiupan sebagainya, dia mulai hilang kepercayaan dan dia jadi takut dan dia mulai tenggelam. Bukan tenggelam dulu baru takut. Takut dulu baru tenggelam. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara mulai takut terhadap suasana bumi ini, dunia ini, Anda dan saya akan tenggelam. Di dalam segala masalah hidup kita ini. Pada saat ini yaitu angin, topan, dan laut ini. Ini masalah hidup dan mati kalau tenggelam Petrus ini. Dan kita juga dalam suasana kebimbangan dan sebagainya, karena perkara dunia, penyakit lah, apa segala, kita mulai tenggelam di dalam suasana ini, dan kita jadi takut karena tenggelam dengan menghadapi hidup. Amin. 31. Segera, katakan segera. Ini yang saya suka dengan Tuhan Yesus. Walaupun Petrus tidak lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa lihat Petrus. Karena di hadapan Tuhan semuanya kan terbuka kayak siang tengah hari bolong. Jadi Tuhan sudah lihat dari jauh ini. Oke, so far so good. Kita bagaimana. Tiba-tiba Petrus tenggelam. Tuhan Yesus segera, katakan segera, mengulurkan tangannya. Betul? Jadi berarti Tuhan Yesus tahu exactly di mana Petrus ada. Betul? Iya tidak? Walaupun gelap, Tuhan bisa lihat. Begitu juga dengan kita. Di mana Anda sekarang dalam satu kegelapan dan Tuhan Yesus tahu persis di mana kita ada. Dan segera, waktu ketika kita berseru, tolong, kan? Petrus kan bilang, tolong. Tuhan mengulurkan tangannya. Nah, tetap terserah kita. Mau tidak terima tangan Tuhan Yesus? Mungkin waktu saya lihat kalau Tuhan Yesus tangannya ada di depan Petrus, dia baru lihat kan, tangan gitu ya. Dan Tuhan Yesus berbicara. Mengulurkan tangannya, memegang Petrus. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus tidak bilang, Simon Petrus, it's okay. Saya pegang kamu sekarang. Kamu enggak apa-apa deh. Tapi Tuhan Yesus tegur, betul tidak? Dia tegurnya juga, kalau saya katakannya tentang iman. Ini kurang percaya, berarti kurang beriman. Hey, dia tidak panggil nama kan. Hai orang yang kurang percaya. Mungkin, di Petrus. Ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Begitulah kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong kita, dia akan tanya, kenapa kamu nggak percaya? Kamu tahu aku ada di situ, ya tidak? Walaupun di tengah gelombang, angin topan, dunia, angin sakal, Tuhan Yesus tetap ada di situ. Dan dia selalu siap sedia untuk menolong kita, walaupun kita dalam keadaan sudah mulai tenggelam. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wow. Jesus is good. Huh? Makanya kita akan belajar hari ini bagaimana kita kalahkan suasana kebimbangan yang Tuhan Yesus. Mengapa engkau bimbang? Tanya diri saudara sendiri. Kenapa saya bimbang? Katakan. Kenapa saya bimbang? Tuhan, kenapa kamu bimbang? Amin. 32, next verse. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi mereka berarti Tuhan Yesus dengan Petrus. Ayo naik kita ke perahu. Tiba-tiba begitu naik Tuhan Yesus, nggak usah ngomong apa. Air apa? Tenang. Tidak dibilang Tuhan Yesus naik. Oke, ngomong. Begitu naik, tenang.
Mau nggak punya Tuhan Yesus seperti itu? Saya kasih tahu Bapak Ibu di rumah ya. Kalau kita diulurkan tangan oleh Tuhan keadaan kita, dan Tuhan Yesus mulai memegang kita, tadi katakan makanya dipegang oleh Tuhan Yesus kan, diangkat tolong. Mereka naik ke perahu ini, dan mereka melihat masalah reda. Saudaraku, kalau kita dalam keadaan sedih dan sebagainya di rumah kita, Tuhan Yesus mengulurkan tangan pegang kita. Begitu Tuhan Yesus masuk di dalam rumah kita atau masalah hidup kita, kita penyakit atau segala, Tuhan Yesus ada, dia masuk, penyakit semua, kebimbangan reda. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus. Di mana dia hadir ada kemenangan. Dia menang karena Tuhan Yesus bersama dengan murid. Next verse, lihat bagus nih. Next verse ayat ke-13. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguhnya engkau anak Allah. Luar biasa ya. Artinya murid-murid yang lain. Mereka kan lihat, mereka tidak lihat Tuhan Yesus jalan di atas air, dia tidak juga Petrus tenggelam kan, nggak ada yang bisa lihat kan. Cuma mereka tiba-tiba mereka di perahu, wah Petrus sudah mati kali ini, tenggelam di gelap banget, nggak ada apa, mereka nggak lihat. Tiba-tiba, dua-duanya nongol di perahu. Baru mereka, wow, itu Tuhan Yesus benar-benar ini. Dan ombak, taufan, reda. Dan mereka bilang, mereka nomor satu apa? Menyembah. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ada dalam keadaan bimbang, sangat sulit bagi kita untuk menyembah Tuhan. Sangat sulit bagi kita untuk beribadah. Sangat sulit bagi kita bahkan untuk melayani. Karena kita dalam kondisi takut mati dan bimbang. Itulah yang membuat kita orang Kristen melupakan bahwa kita ini punya iman yang bisa menolong kita. Makanya Tuhan katakan, kamu kurang percaya. Saya yakin kalau Petrus terus percaya, dia jalan terus sampai di atas air. Dia, oke Tuhan, mana engkau? Oh, there you are, gitu kan. Tapi dia mulai dengar suara air, suara ombak, suara masalah kehidupan. Memenuhi perasaannya dan dia takut dan tenggelam. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, luar biasa. Dan banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus anak Allah, betul? Banyak orang. Dan sekarang murid-murid ini, mereka mengatakan, engkau betul-betul engkau anak Allah. Bapak Ibu, murid-murid mengaku Tuhan Yesus anak Allah, Setan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Malaikat pun mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah ini. Jadi kalau saudara mau mengatakan Tuhan Yesus bukan anak Allah, ya saya harap saudara berdoa dan buka Alkitab, begitu ya. Karena kitab suci lain mungkin ragu-ragu tentang itu. Tapi saya percaya pribadi bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Amin. Poin nomor 2. Jangan khawatir akan hidupmu. Do not worry about your life. We're gonna read Matthew 6. Ini juga Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Akan minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan dalam suasana banyak orang, dia berkata kepada ada murid-murid dan ada orang yang bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Saya katakan orang bimbang itu karena mereka khawatir tentang hidup mereka. Seperti Petrus tadi, dia khawatir, dia takut, dia tenggelam. Kita juga begitu. Kita mulai khawatir tentang ini, nanti bisnis saya gimana, jemaat saya gimana, pelayanan saya gimana, anak-anak saya gimana, cucu saya gimana, pernikahan saya gimana, keluarga saya gimana. Orang mulai khawatir dan menjadi bimbang. Dan hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan Yesus datang dan bilang, hai, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ya, soal-soal makanan, pakaian itu kan semua masalah keuangan, ya tidak. Saudara nggak bisa beli makanan tanpa uang kan, beli pakaian, apalagi saya tahu ibu-ibu ini senangnya ke mall-mall gitu ya.
Kalau nggak ada uang, mana mau ke mall. Ada orang bilang, oh aku sudah pusing, aku ribet kepala. Oke, aku mau belanja ke mall. Gitu, supaya tenang hatinya gitu. Atau ada orang bilang, aku mau beli mobil baru supaya aku senang. Pada begitu keluar dari toko mobil udah jadi nggak baru lagi mobilnya gitu. Apalagi udah lecet, tabrak, udah nggak baru lagi. Semua hanya untuk mengalahkan apa? Kekhawatiran. Aku bosan lagi, aku mau do something gitu. Walaupun punya uang, tapi Tuhan bilang, jangan khawatir semua ini. Jangan khawatir, bahkan jangan khawatir karena hidup apa? Lebih penting daripada semua yang kamu khawatirkan. Ini Tuhan Yesus luar biasa. Aku dengar ini senang. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, bahasa Inggris kata-kata jauh melebihi, saya suka bahasa Inggrisnya. Look at the birds of the air. For they neither sow nor reap nor gather into barns. Baca, yet your heavenly Father feeds them. What's this? Are you not of more what? Value than they? Artinya dalam bahasa Inggris more value, artinya Tuhan mengatakan, bukankah hidupmu lebih berharga? Katakan lebih berharga. Bukankah hidupmu lebih berharga daripada burung-burung ini? Bapa di sorga kasih makan, dipelihara burung, dan hidupmu lebih berharga daripada burung-burung. Watch. Kalau saudara mulai bimbang, kalau saudara mulai khawatir segala macam, berarti saudara punya hidup lebih tidak berharga, di bawah harga dari burung-burung. Saudara merendahkan value, harga hidup kita lebih rendah dari burung-burung. Burung gak khawatir. Halo? Burung gak khawatir. Karena kita khawatir, jadi kita value, harga hidup kita lebih rendah dari burung. Itu maksudnya, betul? Karena Tuhan bilang, kamu tahu kan hidupmu lebih berharga daripada burung-burung. Amin. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong, bukan saya loh. Oke. 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan katakan ini, dan next verse, Steven. Baca 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekuatan. Katakan segala. Segala kekuatan kepadanya, yaitu Tuhan Allah. Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus pelihara burung. Tanpa meminta, dikatakan hidupmu lebih berharga. Nah, sekarang Alkitab mengajarkan, saya katakan, Alkitab mengajarkan. Oke? Firman Tuhan, dituliskan oleh Petrus. Serahkanlah berapa banyak? Segala kekhawatiranmu. Ingat Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Betul? Sekarang firman Tuhan mengatakan, segala serahkan kepada Tuhan karena Dia apa? Dia pelihara kita. Ingat, kalau Dia pelihara burung, hidup kita lebih berharga. Amin. Saudara mau dipelihara oleh Tuhan. Saudara mau menyerahkan segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Saat ini juga. Saya yakin dan percaya kalau sudah dengan iman. Yang Paulus bisa mengatakan, aku nggak mau khawatir lagi, aku capek khawatir. Betul tidak? Capek nggak khawatir? Capek khawatir, saudaraku. Ribet kepala. Bimbang. Takut semua ini menghantui kita. Capek orang khawatir. Tapi firman Tuhan menjanjikan, amin. Serahkan segala. Give all your anxiety. People died because of anxiety. Karena khawatir, orang banyak yang mati juga di Amerika, anxiety. Tapi we give it all to God because He cares. Kita punya hidup lebih berharga dari burung-burung. Amin? Ada amin? Luar biasa ya. Now, point number 3. Orang yang bimbang. The person who doubts. Orang bimbang. Nah, kita akan jelaskan, ada tidak dikatakan Alkitab tentang orang yang bimbang, apa yang akan terjadi. Saya katakan ini semua dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita baca Yakobus 1, ayat 2 sampai 8 dengan cepat. Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus, yaitu satu ibu lain bapa. Betul? Saudara mengerti ya? Karena Tuhan Yesus punya bapa adalah Allah ya. Dan Yakobus ini dilahirkan dari Maria dan Yusuf. Jadi mereka saudara sebetulnya, tapi lain bapa begitu. Yakobus tulis, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, kata kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi dicobai, okay, let's go, let's do it. The more we have it,
kita happy, betul. My brother, count it all joy when you fall into various trials. Okay, let's do it, man. Next verse, Stephen. Ya, read it first. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap, katakan apa? Imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sorry, tidak ada R, salah tulis. Ketekunan. Jadi, waktu kita dicoba itu ada ujian terhadap iman. Saya katakan tadi, bimbang adalah lawan daripada iman. Jadi tergantung, kalau kita dicoba, yang mana nih yang lebih kuat? Iman kita menimbulkan ketekunan, apa kita takut, kita khawatir? Jadi kalau saudara mengalami, anggap salah satu kebahagiaan. Wah, saya sedang diuji. Tuhan tidak mencobai. Setan mencobai, dia menguji. Ketekunan, oke? Next. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amin. Nah, buah iman, buah rohani yang matang dengan ketekunannya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Ya, kurang apapun juga. Iman, percaya, makanan, minum, pakaian, semua ada. Karena kita di sini melihat dalam pencobaan ini, iman kita mulai menimbulkan ketekunan dan menjadi sempurna. Dengan sempurna tidak? Menjadi sempurna dan utuh. Kita mau punya iman seperti ini. Tuhan Yesus, buku Ibrani katakan, Tuhan Yesus yang memberi iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Betul? Kita mau punya iman yang utuh. Yang tidak goyang. Yang juga jadi sempurna. Supaya apa? Kita tidak kekurangan. Satu pun juga. Amin. Kalau mau kekurangan artinya ya pas-pasan lah. Kita nggak lebih, nggak kaya. Oh, ada orang, saya heran orang Kristen berdoa mati-matian supaya mau jadi kaya satu malam. Saya pernah lihat ya. Berdoa semalam suntuk minta kekayaan. Saya juga baca di Facebook. Lucu ini. Kita berdoa. Kita patahkan kuasa kemiskinan. Dalam nama, loh, kita perintahkan kuasa berkat. Bagaimana kita berdoa? Kita patahkan kuasa kemiskinan. Bagaimana kita berdoa? Supaya kita klaim kuasa berkat. Itu mah bukan doa. Excuse me. Itu merongrong Tuhan. Tidak ada ayat mengatakan, mari kita patahkan kuasa kemiskinan. Di mana ayatnya? Tapi saya ini di Facebook, orang banyak yang like. Ya, kita harus patahkan kuasa kemiskinan. Dan sebagainya, maaf. Next verse. Excuse me. Tetapi apabila di antara kamu ada yang apa? Kekurangan hikmat. Hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Daripada kita menjerit-jerit, berdoa minta patahkan kuasa kemiskinan, mendingan kita minta hikmat dari Tuhan. This is true story, saya baca. Saya orang di sosial media, saya di Facebook ada, di YouTube ada. Saya jadi ngomong seadanya aja tidak. Kita banyak zaman sekarang orang Kristen model gini. Masa kekayaan diperintahkan untuk datang? Bagaimana nih? Memaksa Tuhan Yesus ya. Semalam lagi overnight. Tuhan besok saya klaim besok kamu punya ini, hari ini kamu bilang amin, gini, besok kamu akan diberkati dan sebagainya. Begitu ya. Orang-orang ini membawa kepada penyesalan. Wah, kita berdoa besok ternyata tidak terjadi. Gimana? Ini bohong aja nih orang gitu kan. Saya tidak suka yang model begitu. Amin. Kalau sebab itu belajar firman Tuhan. Saudara kurang hikmat, minta diberikan. Next verse, Stephen. Hendaklah yang mintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kiat kemari oleh angin. Ingat gelombang laut? Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, kamu bimbang. Dan Petrus kan bimbang karena gelombang laut, ya tidak? Karena angin, deru, suara gitu. Gelombang. Nah, di sini aku sekarang, kalau kamu orang bimbang seperti gelombang laut gitu. Kamu ke sana, kamu ke sini, kamu terhempas kemari dan kamu ambing-ambingkan kian kemari oleh yang ya kita mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa. Ya itulah kita orang bimbang. Next verse. Ayat 7. Orang yang demikian, yaitu orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Seperti saya katakan tadi, lagi bimbang, lagi khawatir, wah kita kok miskin terus. Mari kita berdoa.
kuasa kemiskinan kami patahkan. Nah, itu bimbang. Seolah-olah dengan doa seperti itu, besok kita jadi kaya. Dari mana orang belajar begini? Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dianiaya, dipenderita, kamu bahagia. Orang yang paling susah ikut Tuhan. Anggaplah satu kebahagiaan jika kamu dianiaya. Karena kebenaran, betul? Coba gimana? Kita lagi dianiaya, kita dalam keadaan susah adalah karena kebenaran kita berfirman. Tuhan bilang, aku patahkan kuasa aniaya. Kan nggak cocok gitu. Berbahagialah kamu kalau difitnah segala yang tidak benar kepada kamu karena namaku begitu. Orang fitnah saya dalam nama patahkan. Loh, berbahagia. Karena kamu mau difitnah karena nama Tuhan Yesus. Kecuali Anda tidak melayani Tuhan, difitnah itu lain ceritanya ya gitu. Verse 8, ayat 8. Sebab orang yang mendua hati, yaitu orang bimbang, tidak akan tenang. Itulah dia. Berarti orang yang bimbang, dia nggak tenang, dia mau ibadah nggak mampu, mau melayani nggak mampu, mau ini. Jadi boleh dikatakan bahasa nggak berkutik. Jadi diam aja. Ada orang bilang saya lagi enak-enak susah, ya biar aja lah susah. Ngapain berdoa? Khawatir aja udah cukup. Pernah nggak orang? Ngapain kita khawatir aja udah cukup kok. Nah di mana ayatnya khawatir aja udah cukup? Firman Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiran. Amin. Nah, inilah orang bimbang. Nggak tenang. Biar dia banyak uang, halo. Biar punya mobil berderet-deret, rumahnya gedongan, orang Jakarta gedong. Tetap kalau bimbang ya bimbang. Nggak berkutik, nggak tenang hidupnya. Ada amin? Luar biasa. Saudara mau bimbang apa mau menyerahkan segala kebimbangan? Oke, poin terakhir. Poin nomor 4. Lepaskan segala macam kuk perhambaan. Oke, lepaskan. Katakan lepaskan segala macam kuk. Do not be entangled again with a yoke of bondage. No, you live with all this anxiety. You being bondage by all this. It's like a yoke. Oh, you cannot do like this because the yoke you're like. Kayak orang bengek, sakit jadi loyo lah gitu. Itulah yok ditaruh, di bandage, di belenggu, bandage belenggu oleh segala macam perhambaan, oleh kup. Let's read Galatia 5:1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memberikan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. There you have it, amen. Firman Tuhan. Betul? Jangan kita mau dikenakan kuk perhambaan ini. Walaupun kena, lepaskan. Kira, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah kuk perhambaan. Firman Tuhan mengatakan sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus telah memberikan kita. Kita sudah dimerdekakan Tuhan Yesus. Tiba-tiba kita mengangkat beban gini. Aduh, ya. Lepaskan. Kasih kepada Tuhan. Sebenarnya contoh ada orang baru beli beras 100 kilo. Dia nggak punya mobil. Terus dia leften, orang Ambon bilang leften. Ada truk datang. Ayo ikut ke truk. Dia naik ke truk. Bawa beras 100 kilo. Kemudian apa di truk? Dia berdiri di truk, udah enak. Masih digendong. Berasnya 100 kilo masih. Kan sama juga bohong ya tidak. Kita juga begitu kadang-kadang. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita dalam Tuhan. Jadi harus yang 100 kilo ini ditaruh di Tuhan Yesus. Bukan jadi, orang Jawa bilang, aku lego. 100 kilo kan berat ya. Tapi kan kita bodoh sendiri ya. Dalam atas truk masih mau pikul beban hidup kita. Itulah maksudnya. Kita terbelenggu dengan ini segala. Lepaskan itu mereka. Amin. Kolose 2:20 sampai 23 kita baca. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan apa? Bebas dari roh ini roh kecil ya. Roh manusia, roh dunia,
roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Artinya kita udah warga surgawi, kita di dunia ini. Oh, nanti kita baca, kita masih terbatun dengan cara-cara dunia. Ada roh ini. Lagi kita orang Indonesia, oke? Saya orang Maluku, keturunan Maluku. Kita masih roh nenek moyang masih kita obrolkan. Kita bisa, oh kamu itu roh ini. Selalu kita sering saya dengar, bukan semua orang, tapi saya sering dengar, kita orang Indonesia yang dari pulau-pulau masih terikat dengan roh-roh ini. Kita ada lagi yang malah mempercayakan iman kepada roh-roh ini. Ada segala kita macam, ya istri saya keturunan Tionghoa ya, kita masih datang ke kuburan orang, minta advice. Ada tidak? Ada. Ada satu contoh, ada anak muda, dia mau sekolah ke Amerika, dia meminta didoakan oleh engkongnya. Engkongnya sudah meninggal, sudah dikubur. Lantas dia ke kuburan engkongnya. Dia ngomongin, Kong, aye mau ke Amerika. Owe mau ke Amerika, mau kuliah, mau belajar. Udah tamat SMA nih, mau kuliah. Dia minta, Kong, doain dong, tolongin dong ya, supaya Owe berhasil di Amerika. Tiba-tiba engkongnya jawab, mau ke Amerika, doain lah. Engkong aja SD kagak tamat. Gitu. Ayo udah tamat SMA mau kuliah, mau minta advice dari engkong. Nah itu cerita aja ya. Kita juga begitu. Sering kita masih ke kuburan-kuburan, pakai roh-roh, pakai segala macam. Tapi firman Tuhan mengatakan, kita sudah bebas dari roh-roh dunia. Mengapa sekarang kita menolong diri pada rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia ini? Ya kita di dunia, tapi kita sudah warga surgawi. Next verse, Stephen. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, betul nggak? Jangan payung itu kamu nggak boleh taruh depan pintu nanti. Ingat nggak gitu? Jangan gini, segala macam lah. Dibilang kita itu roh-roh dunia. Next verse, Stephen. Semuanya itu hanya apa? Mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Makanya saya tidak suka mengkhotbahkan ajaran manusia, Bapak Ibu. Saya suka mengatakan apa ajaran Tuhan dalam firman-Nya. Kita suka cari advice, ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak minta nasihat kepada orang fasik. Orang-orang peramal, orang fasik itu batang hidungnya ke atas dibilang tidak ada Tuhan, nggak percaya. Ya kita minta nasihat orang ini. Bagaimana masa depan saya? Tapi itu perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saudara yang saya mau tidak bimbang, baca firman Tuhan. Jangan peraturan manusia. Kalau kamu lagi susah, kayaknya kamu mesti berdoa di kuburan. Kayaknya kamu mesti ke Lenteng Agung, bagaimana gitu. Itu kan manusia punya tata cara. Firman Tuhan tidak ajarkan gitu. Amin? Saudara mau nggak dibawa diatur semua peraturan ini ya? Ya kita orang-orang Jawa juga ada peraturan sendiri ya. Gitu. Next verse, Stephen. 23. Peraturan ini, baca yang keras. Walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah apa? Buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. There you have it. Ini orang Kristen. Orang Kristen. Saya juga pernah dengar cerita dulu nih cerita. Orang Kristen. Mau ngurus visa ke Amerika. Perginya ke Gunung Kawi. Orang Kristen, ini true story. Ngomong nggak sama saya? Pak, saya minta visa ke Gunung Kawi. What? Kira-kira ada nggak masih? Masih ada? Banyak ya? Orang Kristen nih, Kristen. Ya, mau saudara orang Jawa, saudara orang Cina, orang Maluku, orang Batak. Masih ada. Mau cari-cari seperti ini. Itu semuanya apa? Memuaskan hidup duniawi. Kalau saya nggak ke sana, saya nggak puas. Seolah-olah Tuhan nggak puas sama Tuhan. Gimana ini kita ya? Wow. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes 8. Next verse, Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Kita mau merdeka karena kebenaran. Bukan karena roh-roh dunia, pengajaran manusia. Tuhan Yesus juga bilang orang lain, kamu nih nyembah aku hanya dengan lidah bibirmu. Hatimu nggak ada. Kamu diajarkan pengajaran perintah manusia. Makanya kamu jadi begini. Amin.
Sekarang Tuhan Yesus bilang, ini Tuhan Yesus bilang, kamu akan minta kebenaran itu akan memberikan kamu. Ayat 26, 36, Stephen, 36. Jadi apabila anak itu, Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, baca, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Segala bondage, segala peraturan manusia, segala belenggu, kekhawatiran, bimbang, aku takut, dan sebagainya. Ingat, orang tenggelam karena pertama dia takut. Seperti Petrus. Dia takut, baru dia pelan-pelan, slowly but surely. Ada orang bilang, jangan ganggu aku ya. Aku lagi sedih. Aku lagi kurang, aku lagi segala macam. Jangan ganggu ya, aku lagi. Hey, get up. Bangun. Bangkitkan. Kita punya iman. Amin. Saudara mau dimerdekakan? Amin. Kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita benar-benar merdeka. Katakan, aku mau merdeka. Aku mau merdeka. Aku nggak mau bimbang lagi. Aku nggak mau bimbang lagi. Sudah capek aku bimbang. Tuhan, aku nggak mau bimbang lagi. Aku mau merdeka. Dan kemerdekaan hanya didapati di dalam Tuhan Yesus. Bukan pengajaran manusia. Bukan gunung kawi, lenteng agung, bukan kuburan-kuburan. Kemerdekaan hanya bisa didapati dalam Tuhan Yesus. Last verse. 1 Korintians 7:20. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu. Keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Amin. Kita dipanggil Allah sebagai begini, dosa diampuni dan sebagainya. Oke, saudara dipanggil seperti itu. Nggak mungkin saudara orang Jawa tiba-tiba dipanggil berubah jadi bentuknya kayak orang Batak pemalu. Nggak, sebenarnya orang tetap orang Jawa gitu. Jadi ada maksudnya gitu. Contoh, next verse. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, punya kesempatan. Seperti saya katakan tadi. Kalau saudara tahu kesempatan, aku mau dibebaskan dari semua ini. Ya, ambil kesempatan itu. Dan kebebasan itu kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, dia diurapi untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Semacam ini. Captive. Tuhan Yesus membebaskan orang-orang ini. Dan kita mau dibebaskan. Next verse. Seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Saudara nggak bisa melayani Tuhan waktu saudara dalam keadaan dikuasai oleh setan. Nggak bisa. Kita masih conscience kita. Sedangkan ini orang Israel menyembah Tuhan aja, hatinya nggak ada di situ, Tuhan nggak bisa terima itu. Percuma mereka. Apalagi kita mau melayani Tuhan, tapi masih ada roh-roh duniawi, pahami kalau saya boleh. Masih kita pegang-pegang peraturan-peraturan manusia, roh-roh nenek moyang sebagainya. Tidak bisa. Katakan lagi, tidak bisa. Karena dikatakan seperti itu. Kita adalah Milik Tuhan. Orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Hamba-hamba Tuhan, dalam kata lain, yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari dosa dan sebagainya, bebas dari ketakutan dan bebas dari bimbang. Bebas dari, ya itulah, kita saudara tahu, pengajaran manusia, hikmat manusia dan sebagainya, hikmat dunia. Kalau saudara dan saya menjadi hamba Tuhan, kita dipilih, dibebaskan, dan kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita menjadi orang bebas. Kalau tidak, kita tidak bisa memakai pelayanan kepada Tuhan Yesus dengan contoh, kita masih menyembah Mamon. Masih bergantung kepada Mamon. Kalau saya ada cukup uang, baru saya bisa pergi. Nah, itu saudara belum bebas. Tuhan Yesus bilang kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Saudara harus bebas dari peraturan ini. Kalau saya ada uang banyak, baru saya bisa beli mobil, beli motor, saya pergi pelayanan. Itu saudara masih mengabdi, Mamon dan belum bebas. Itu maksudnya. Kita harus jadi orang bebas. Kita sekarang sudah dimerdekakan dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Halo?
Masih banyak tidak orang menjadi hamba manusia. Hamba manusia artinya kita datang melayani bukan melayani Tuhan. Kita melayani manusia, menyenangkan manusia. Menyenangkan diri juga sendiri, kita kan manusia ya. Jadi kita datang, kita mengatakan kita mau menyenangkan Tuhan. Ada kita mengatakan Tuhan bekerja dalam kita untuk kesenangan Dia, untuk His pleasure. He works in us for His pleasure. Untuk kita menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah datang, oh ada manusia. Sering orang bilang gini, oh saya mau melayani gereja. Sebetulnya bukan melayani gereja, Bapak Ibu. Saya mau melayani gereja. Sebetulnya kita melayani siapa? Tuhan Yesus dengan melayani manusia. Tapi master kita, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau saya bilang melayani gereja, saudara menyenangkan gereja itu. Mengerti? Saya mau melayani gereja supaya dia dengar saya. Wah, apalagi saya maaf, Tuhan taruh nih, kita pakai gaya yang muluk-muluk. Biasanya sekarang ngomongnya pakai segala macam mukanya, suaranya dibagus-bagusin gitu. Itulah orang yang melayani gereja. Gereja siapa? Tuhan apa manusia? Manusia. Kita datang tetap kemana kita ada, kita melayani Tuhan Yesus. Dan kita diberikan untuk mencari jiwa-jiwa. Jadi bukan melayani gereja, melayani Tuhan Yesus, ya, dengan melayani manusia. Untuk kesenangan siapa? Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun diselamatkan melalui manusia. Kita juga manusia, nggak bisa. Amin. Jadi dikatakan jelas sekali, baca yang keras 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bukan saya arogan, orang tanya, Bapak hamba Tuhan ya? Bukan. Loh, kok bukan hamba? Saya siapa? Budak Tuhan. Saya budak belian. Halo. Zaman-zaman dulu nih di Amerika tuh orang-orang hitam ya, mereka sebagai budak dari Afrika dibeli oleh Tuhan menjadi budak. Apa sih hak budak? Berarti kita jadi milik Tuhan yang membeli. Nah, siapa yang sudah membeli kita? Tuhan Yesus. Dengan harga? Tunai. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi. Bayangkan saudara dibeli. Dengan darah Yesus segala macam dibeli harga mahal. Tiba-tiba kita mau jadi hamba manusia. Menyenangkan manusia. Bahkan ada orang sekarang, model sekarang ini, saya suka ngomong ini, maaf kalau tersinggung. Kita lihat banyak hamba Tuhan melayani kasih tarif. Itu kalau kasih tarif menyenangkan manusia tidak? Kita kan manusia. Oh saya segini tarifnya. What? Kamu udah dibeli hidup kamu. Mungkin saya pribadi, bukan saya arogan, dengan istri kami kemana-mana, tidak pernah bikin fundraiser. Tidak pernah bilang, support dong, kita perlu uang segini. Ya pergi aja ya. Kira-kira Tuhan cukupkan tidak? Kan firman Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kalau kita ikut gembala, kebajikan dan kemurahan akan seumur. Jadi kita mau ke sana, kita mau ke Indonesia, kita mau mana, kita mau ke Jawa, mau ke mana, tetap kebajikan Tuhan kita. Ada amin? Tepuk tangan dong buat firman Tuhan hari ini. 24, Stephen. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin? Artinya, jangan coba merubah diri sendiri gitu. Jangan coba kita mempunyai ambisi. Ambisi ini bahaya. Aku orang biasa, tapi aku punya ambisi menjadi orang hebat. Jangan. Mungkin kita tidak dipanggil seperti yang saudara pikir ambisi, saya menjadi orang hebat. Seperti seadanya dipanggil. Amin? Amin. Kalau kita dipanggil untuk pergi ke hutan-hutan, kampung-kampung, so be it, pergi. Kita dipanggil sebagai hamba, jemaat, gembala, do your job. Melayani Tuhan, oke? Saudara dipanggil sebagai tukang potong rumput. So be it. Jadi tukang masak, jadi koki di restoran. Betul? So be it, dipanggil seperti itu. Jangan merasa, kok saya nggak dipanggil punya mobil Mercedes seperti ini. Jangan. Karena itu Anda dipanggil untuk memenangkan orang-orang waktu Anda koki, masak, atau orang penuh rumput, segala macam. Karena tujuan kita memperluaskan kerajaan Allah. Ada itu. Hanya ada satu Cornelius,
Hanya ada satu Elijah, hanya ada satu Anda. Tidak ada duanya. Dan kita tidak bilang, oh Pak Tuhan, saya mau jadi seperti Billy Graham. Nggak bisa. Saya mau jadi seperti Greg Laurie. Nggak bisa. Tuhan panggil kamu seperti kamu adanya gitu. Amin. Walaupun saya juga bisa berkhotbah bahasa Inggris. Saya juga bisa. Saya mau jadi gaya ditiru-tiru. Jalan macam banyak. Hamba tahu jadi gaya tiru. Ya jadi nggak asli. Anda dipanggil. Mau jadi apapun. Karena Tuhan tahu itulah kemampuan Anda. Amin. Saya harus bilang untuk memenangkan orang Yahudi, aku menjadi serupa. Aku bergaul, menjadi orang bukan ini, aku jadi ini. Jadi kita seperti itu. Saya juga dipanggil, saya duduk di pinggir jalan. Sama pemulung, homeless. Karena Tuhan panggil kita begitu. Betul? Amin. Jangan bilang, kok Tuhan saya ke sini, kok itu orang ke istana melayani. Gimana? Amin? Amin. Apa kesimpulannya? What's the application? I'm done. Hal apakah yang membuat Anda begitu bimbang sehingga Anda begitu meragukan pertolongan Tuhan Yesus? Khususnya di saat Anda dalam keadaan hidup yang sangat susah dan tertekan karena banyak masalah. Saya tuliskan ini summary. Next, dengan cepat. Apakah Anda berani meloncat keluar dari perahu kesulitan Anda untuk menemui Tuhan Yesus walaupun di dalam keadaan yang sangat gelap gulita dan di tengah suara deru gelombang yang mengancam kehidupan Anda di saat ini. Amin. Next. Beranikah Anda mempercayakan seluruh kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus walaupun Anda berada di dalam suatu suasana hidup yang sangat tidak memungkinkan Anda untuk keluar dari masalah-masalah beban hidup Anda. Amin. 4, still next. Misalnya, jangan sampai Anda sama sekali tidak menyembah dan melayani Tuhan Yesus Kristus karena semua masalah yang membuat Anda merasa sangat bimbang dalam hidup Anda. Jangan sampai kita menyembah melayani. Amin. Next, I think it's the last one. Sangat penting kalau Anda belajar mengucap syukur di dalam doa-doa Anda sambil menyerahkan segala kekhawatiran Anda. Dan hal itu adalah jauh lebih baik daripada hidup dan segala macam. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Oke, Steve. Saya akan berbicara dan kita akan berdoa. Amin. Anda sudah dengar firman Tuhan. Seperti saya katakan, semua yang kita dengar hari ini adalah dari Alkitab, firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berbicara. Saya hanya penyampai suara. Jadi Anda bisa mendengar suara ini, anggaplah ini suara Tuhan sendiri dipakai melalui hidup saya untuk menolong Anda dalam situasi. Saya tidak kenal saudara siapa. Saya tidak kenal. Mungkin saudara dalam satu suasana seperti ini, ketakutan, kebimbangan seperti Petrus mau tenggelam dan sebagainya. Tapi hari ini adalah hari Anda ditolong oleh Tuhan. Amin. Dengan itu kita akan berdoa. Seperti dikatakan tadi, kita akan serahkan segala kebimbangan kita, kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Dia akan pelihara kita. Ingat, hidup Anda dan saya lebih berharga daripada burung-burung di udara. Amin. Kalau burung di udara dipelihara oleh Bapa di sorga, kita lebih. Mari kita berdoa. Katakan ikut saya, doa saya. Tuhan Yesus, hari ini juga, aku sudah dengar firman-Mu. Aku capek bimbang, Tuhan. Aku capek khawatir. Aku capek hidup dalam ketakutan. Tolong aku, Tuhan. Seperti Kau kata, Engkau akan memerdekakan aku. Please, Tuhan, tolong aku. Merdekakan aku dari semua tekanan hidupku. Dan aku percaya, jikalau aku menyerahkan semuanya ini, padamu Engkau pelihara aku. Engkau berjanji ya Tuhan. Engkau akan memerdekakan aku. Dan aku yakin dengan imanku, saat ini juga, kalau Engkau merdekakan anak manusia, pasti aku merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Bukan aku menjadi pendengar saja. Jadikan aku pelaku. Biar aku merenungkan firman-Mu ini. Dan aku menjadi orang yang merdeka. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus.
aku berdoa. Haleluya. Ah? Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, kasih yang selamanya, kasih yang sangat agape, dan segala anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, sahabatnya, penolong kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudusnya, menyertai kita sekalian, dari saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam namanya, kita berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Tuhan berkati, terima kasih, shalom, sampai kita ketemu kembali. Bye-bye. God bless you.